Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan teori Gestalt. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Vina Oktaviana Fitri, NIM 33190033, dan teman saya Dian Milanur, NIM 33190030. Pengertian Gestalt. Dalam bahasa Jerman, kata Gestalt merupakan kata benda yang berarti bentuk atau wujud. Dalam makna kata kerjanya adalah to form, to shape, to fashion, to organize, dan to structure. Konsep utama karya eksperimental psikologi Gestalt adalah memperlihatkan bahwa manusia tidak mempersepsi berbagai hal secara sendiri-sendiri, melainkan dengan mengorganisasikannya melalui proses perseptual menjadi keseluruhan yang bermakna. Adapun teknik dalam proses konseling yaitu 1. Teknologi dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Yang kedua, latihan bertanggung jawab. Teknik untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikannya perasaannya itu kepada orang lain. Yang ketiga, bermain proyeksi. Memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Yang keempat, teknik pembalikan. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Yang kelima, tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan ia sangat ingin menghindarinya. 6. Pendekatan Gestalt terhadap kerja mimpi. Dalam praktiknya, teknik ini konseli dianjurkan untuk membuat daftar dari segenap rincian mimpi, mengingat orang-orang, kejadian, dan suasana hati mimpi dengan menciptakan dialog. Contoh analisis kasus dan penyelesaiannya. Salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, pada semester awal kita bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Akan tetapi, lambat laun dirinya mulai menarik diri dan seolah menjalani rutinitas kuliah mengalir saja seperti air, tanpa berusaha mendekati satu atau dua teman yang dapat dijadikan tempat berbagi pengalaman. Kita merupakan sosok mahasiswa yang menurut teman-teman sekelasnya kurang bisa menempatkan diri ketika bergaul. Ia memiliki sahabat dekat ketika masih duduk di bangku SMA. Namun, sahabat yang ia percayai selama ini secara perlahan namun pasti mulai merenggang komunikasinya. Terlebih setelah sahabatnya itu memiliki teman dekat laki-laki. Kita merasa kesepian, sering melamun di kos. Ia takut dan cemas menjalani pertemanan. Dalam benaknya, ia takut dikhianati, hilang tanpa kabar yang jelas. Orang tua kita yang merupakan orang desa juga kurang lihai dalam menggunakan alat komunikasi seperti handphone, sehingga ia merasa tidak ada lagi orang yang memperdulikannya. Kita merasa kesepian, hidupnya terasa hampa dalam kesendirian, dan ia bingung harus berbuat apa untuk membalikan keadaan yang dulu telah ia lewati bersama sahabat dekatnya tersebut. Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menyebabkan konseling merasa kesepian, yaitu sering melamun, cemas, dan takut ketika berinteraksi dengan orang lain. Merasa tidak ada yang memperdulikannya lagi, dan merasa hampa. Permasalahan yang dialami konseling adalah masalah kesepian. Kesepian merupakan salah satu bentuk perilaku menyendiri yang disertai adanya ketidaktercapaiannya antara hubungan yang diharapkan dengan yang kenyataan yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan Gestalt merupakan salah satu pendekatan yang cocok untuk kasus kita.
yang merasa kesepian dan membawa pada penekanan sekarang dan saat ini. Pendekatan ini juga bertujuan agar konseling dapat bangkit dari rasa kesepian dan mampu menjalani interaksi dengan teman-temannya. Pada kasus yang dialami konseling, ia mengalami depresi, kecemasan, dan kekhawatiran terhadap sahabat dekatnya yang sudah tidak peduli lagi dengannya. Dalam proses konseling, teknik permainan ini bisa digunakan adalah dengan menggunakan kursi kosong. Teknik permainan kursi kosong ini bertujuan untuk mengutarakan luapan emosi yang tidak tersampaikan ketika sahabat dekat konseling mulai meninggalkan dan tidak memperdulikannya. Selain itu, salah satu prinsip pendekatan Gestalt adalah menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Untuk itu, konseling diminta konselor untuk berperan sebagai dirinya dan sebagai sahabat dekatnya. Melalui teknik ini, diharapkan konseling dapat mengutarakan pendapat dan perasaannya terhadap sahabat dekatnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah konseling merasa lega, maka konselor dan konseling dapat membuat kesepakatan apakah konseling masih akan dilanjut atau dicukupkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.